Suami. Istri. Kemana saja kamu selama 2 hari ini? Aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Kenapa dia belum mati? Kenapa? Seharusnya aku melihat dia mati dulu sebelum pergi. Wang Ximing membunuhnya. Bunuh sekarang. Istri. Kabar baik apa? Aku sedikit lapar. Mau makan sesuatu? Oke. Aku akan ke bawah untuk memasak mie untukmu. Baiklah. Pergi. Istri. Kamu duduk di sini dulu, aku ke dapur untuk memasak mie. Oke. Aku merasa tidak enak badan, aku ke toilet dulu. Pergilah. Wang Ximing. Ketulianmu sebelumnya disebabkan oleh cedera kepala. Kecelakaan kali ini malah membawa keberuntungan untukmu. Bagus sekali. Aku akan segera memberitahu suamiku kabar baik ini. Memberinya kejutan. Kamu pulang dulu, biar aku yang urus. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Legitimate Samuel orang menjara jasa dan nari. Tapi kita harus tahu dulu apakah ada yang tahu dia masih hidup dan kembali. Bukan. Begini. Kamu keluar dulu, biar aku yang urus di sini. Wang Ximing. Istri, mie-nya hampir selesai. Kenapa kamu sudah kembali? Kakak. Aku sangat kaget. Tim penyelamat bilang kamu jatuh dari tanggul. Maaf, membuat kalian khawatir. Waktu itu kamu tertidur di mobil. Aku pergi membersihkan dulu, setelah kembali kamu sudah tidak ada. Kamu pergi kemana? Aku ingat waktu itu tertidur di mobilmu. Lalu aku merasa bingung, tidak ingat apa-apa. Kalau begitu, kamu ingat bangun di mana? Di semak-semak. Semak-semak tapi kita sudah mencari di semak-semak dekat mobil. Nggak ada deh. Di semak-semak mana sih? Aku juga mau lihat. Kalau yang dia bilang itu benar, berarti nggak ada yang tahu dia masih hidup. Dan nggak ada yang tahu dia sudah kembali. Kalau kamu nggak bertindak sekarang, kapan lagi mau nunggu? Membunuh itu mudah, menyembunyikan mayat itu susah. Kalau orang mati di rumah, gimana mayatnya? Kemarin kamu pinter banget, kok sekarang bodoh amat sih? Nanti kita bikin dia pingsan lagi. Terus lempar ke tebing di belakang pemakaman. Lagi pula semua orang udah ngira dia mati di sana. Bahkan kalau mayatnya ketemu, nggak ada yang curiga. Kamu benar. Ya udah, gitu aja. Aku harus kasih tahu semua orang kalau aku masih hidup. Halo. Manajemen properti? Saya pemilik di area timur. Istri, ada apa? Oh, aku hilang. Pakai yang lama dulu deh. Masih bisa dipakai nggak? Aku bantu cek. Kalau nggak bisa, besok aku ajak kamu beli yang baru.
Gak masalah, pakai yang ini aja. Ayo, makan mie. Istri, kenapa? Gak enak badan? Nggak apa-apa. Kak, ayo makan mie. Mie masakan abang enak loh. Obatnya udah dimasukin. Asal dia makan sedikit, langsung pingsan. Kalian mau makan bareng nggak? Aku nggak lapar, Kak. Kamu aja yang makan. Aku buka pintu. Kak, kamu makan aja. Abang yang buka. Pak Wong, hello. Barusan ada pemilik yang lewat bilang, rumahmu kebakaran dan ada asap. Oh mungkin ada yang salah lihat. Rumah kami baik-baik saja. Bagus kalau nggak ada apa-apa. Kalau gitu aku pergi dulu. Aku juga mau lihat. Kak. Nggak apa-apa kalau baik-baik saja. Suami. Ada apa? Pak Mai, kamu bukan. Nggak apa-apa kalau baik-baik saja. Oh ya, Xiao 11. Kasih tahu teman-teman di kantor kalau aku sudah kembali. Biar mereka jangan khawatir. Kenapa bisa? Hampir saja bisa mengantarnya bertemu Mayuansi. Kamu gak merasa? Mai Lingjing hari ini agak aneh. Apa? Kamu gak merasa? Sepertinya dia bisa mendengar. Suami, sarapan dulu. Ini kopi yang aku giling sendiri. Terima kasih, istri. Makan roti dulu. Terima kasih, istri. Aku antar kamu. Pergi dulu. Efeknya mulai dalam 2 jam. Efek obatnya bertahan 3 jam. Kenapa hari ini panas sekali? Pak Wang, selamat pagi. Air yang Anda minta. Terima kasih. Kamu ngapain di sini? Masih ada orang di luar. Gak apa-apa, pintunya dikunci. Suami, kamu ngapain? Rapat, rapat. Jangan lupa minum nanti. Oke. Pak Mai, selamat pagi.
Menier Zhang, Pak Mai, kenapa Anda datang? aku datang bawa sup untuk Pak Wang. Oh ya, beritahu semua orang untuk rapat. Pak Wang ada hal penting yang mau diumumkan. Oh, Terima kasih. Ada apa, istri? Aku tadi ke toilet, nggak dengar. Ah, nggak apa-apa. Aku masak sup untukmu. Bosen banget, jangan berhenti. Jereng-jereng jadi jantan. Cepetan lanjutin. Kalau gitu aku sibuk dulu. Nanti malam kita lanjut di rumah. Pak Mai, tadi Anda mau ngumumin apa? Aku masih mau ngomong bareng Pak Wang ke semua orang. Ayo kita ke kantornya. Ini nggak cocok. Pak Mai. Ini nggak cocok, Pak Mai. Kalau masuk terus ketahuan. Aku gimana dong? Cari cara dong. Kayaknya dikunci. Tidak apa-apa, aku bawa kunci. Kalian, Istri. Istri, dengar penjelasanku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengar. Susun. Kalian ngapain lihat-lihat? Jangan lihat, kalian ngapain lihat-lihat? Pergi, jangan rekam. Lucu banget, Mai. Mai Zong, Mai Zong. Kakak, dengar penjelasanku. jangan pura-pura. Aku bukan orang buta. Seharusnya aku sudah melihat keburukanmu. Tidak tahu malu. Mana bisa dibandingkan dengan kamu dan ayahmu? Mau memukulku? Pukul saja, buat aku sakit. Kakak ipar pasti akan sedih. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Mai Lingjing, kamu tidak akan bisa sombong lama. Sekarang, siapa di grup ini yang masih menganggapmu sebagai Mai Zong? Semua departemen adalah orang-orangku dan kakak ipar. Kamu pikir dengan membuat skandal kecil, bisa menghancurkanku? Jangan buru-buru. Ini baru permulaan. Hanya dengan kamu? Hati-hati jangan sampai nyawamu melayang. Tong! Tong! Kenapa tuh? Kamu lihat apa? Himing. Su-11. Su-11 dia ingin menyakiti anak kita. Ngapain lihat-lihat? Pergi. Aku kira kamu punya kemampuan sebenarnya. Ternyata caramu begitu rendah. Kamu masih ingin memfitnahku? Sudah cukup? Mai Lingjing akan mati malam ini. Jangan kacaukan rencana. Istri. Kamu benar-benar membuatku muak. Lihat, cepat sekali menyebar di internet. Baru beberapa menit, penayangannya sudah lebih dari 10.000. Edeng gebilam, Mai Zong sedang hamil. Aduh, seluruh perusahaan sudah tahu. Pasangan anjing itu benar-benar tidak punya hati, pasti akan dapat balasan. Pelakar tidak akan mati dengan baik. Su Zong. Lanjutkan, Su Zong, maaf, kenapa tidak melanjutkan? Tadi kan kamu banyak bicara? Kalian berdua segera ke departemen personalia untuk mengurus pengunduran diri. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Kenapa kamu bilang mundur ya mundur? Karena aku adalah manajer umum, cukup tidak? Apakah kalian berdua juga tidak mau uang pesangon? Dewan direksi sudah memutuskan untuk memecatmu. Kamu masih saja pamer di sini, sungguh lucu, pergi. Betul. Sehari-hari hanya pamer kekuasaan. Wang Zong, Su Zong. Rapat hari ini adalah keputusan sementara dari Dewan Direksi. Aku mewakili Dewan Direksi untuk meminta pertanggungjawaban kalian berdua.
Wakil Meneryu, bukan giliranmu untuk mengajariku. Ini adalah keputusan mayoritas suara Dewan Direksi. Suzong, jika ada pertanyaan tentang keputusan perusahaan, Departemen Hukum ada di sebelah. Kecelakaan tiba-tiba hari ini, dampak sosialnya sangat buruk. Menyebabkan harga saham perusahaan jatuh jika tidak segera diselamatkan. Besok tidak tahu akan kehilangan berapa banyak lagi. Bicaralah langsung. Untuk menyelamatkan reputasi perusahaan, Dewan Direksi sepakat memutuskan. Mohon kalian berdua mengundurkan diri secara sukarela, perusahaan akan mempertahankan saham kalian. Apakah Mei Lingjing yang menyuruh kalian melakukan ini? 11. Mendesain untuk menendangku keluar, ya? Suzong, aku tekankan sekali lagi, ini keputusan Dewan Direksi. Wakil Meneryu, dalam hal ini aku dan Suzong, memang memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Tapi dengan memecat kami berdua, apakah harga saham perusahaan akan naik? Menurutku belum tentu. Perusahaan hanya akan kehilangan 2 manajemen yang berpengalaman. Kamu masih tidak melihatnya? Ini adalah lubang yang digali Mei Lingjing untuk kita. Wang Song, Dewan Direksi memang sudah menyiapkan rencana lain. Jika kalian berdua dalam konferensi pers, secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat dan mendapatkan maaf dari Maizong, maka Dewan Direksi bisa mempertimbangkan untuk mempertahankan posisi kalian. Kamu bermimpi. Dewan Direksi tidak akan bermain-main denganmu. Xiao 11. Xiao 11, dengarkan aku. Berapa kali kamu mau menipuku? Pergi. Apa yang bisa kulakukan? Kamu punya pilihan? Kalau mau minta Mei Lingjing, kamu sendiri yang pergi. Aku lebih baik mati daripada memintanya. Kalau begitu tunggu saja dipecat oleh Dewan Direksi. Mei Lingjing pasti akan tertawa dalam mimpinya. 11 kecil. Kamu rela saja ditipu olehnya? Dia bisa berpura-pura menjadi kakak yang baik untuk menipumu. Kenapa kamu tidak bisa? Aku tidak memintamu untuk benar-benar memohon padanya. Ini hanya sandiwara, kita sudah bermain peran selama bertahun-tahun. Kenapa sekarang kamu bingung? Ayah. Sudah bertahan selama bertahun-tahun. Sebelas kecil. Berhenti berpura-pura. Simpan aktingmu untuk Mei Lingjing. Jadi kamu setuju? Sayang. Maaf, aku sempat bingung melakukan hal-hal ini. Aku menyesal padamu, pada keluarga kita. Dan terutama pada anak kita, aku mohon maafkan aku. Anak kita tidak bisa kehilangan ayah. Su 11, berlutut dan minta maaf pada kakakmu. Su 11, berlutut. Ayah. Maaf. Aku juga tidak tahu kenapa bisa melakukan hal seperti ini. Aku tidak layak menjadi anakmu. Aku bahkan tidak layak menjadi manusia. Maaf. Ayah, aku tahu salah. Bisakah kamu memaafkanku? Bisakah kamu membantu aku memohon pada kakak agar dia memaafkanku? Aku benar-benar tahu salah. Maaf. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Kak. Maaf, Kak. Meskipun langit runtuh, kamu tetap adikku. Lagi pula, aku sudah berjanji pada ayah untuk merawatmu dengan baik. Kak. Aku benar-benar tahu salah. Apakah kamu benar-benar bisa memaafkanku? Aku bisa melupakan semuanya. Tapi kamu harus mengakui kesalahan dan berubah. Bisa janji padaku? Aku janji. Aku janji pasti akan menepatinya. Sudahlah. Kak, besok bisakah kamu menemani aku ke konferensi pers media?
Aku ingin meminta maaf pada semua orang bersamamu. Tidak apa-apa, Kak. Kalau kamu tidak mau pergi, aku bisa hadapi sendiri. Tapi, aku benar-benar takut. Semua orang mencaci maki aku. Mereka semua menyuruhku mati. Aku temani kamu pergi. Serius, Kak? Mulai sekarang, aku mau menerima pengawasan dari seluruh masyarakat. Menjadi karyawan yang baik. Suami yang baik. Di masa depan jadi ayah yang baik. Aku mohon maaf kepada seluruh masyarakat. Aku harap kalian percaya padaku. Aku juga minta diawasi semua orang. Orang yang paling pantas aku minta maaf adalah kakakku. Orang yang paling pantas aku syukuri juga kakakku. Aku sangat bersyukur kakak memaafkanku kemarin. Aku pasti akan membalasnya seumur hidupku. Ibu Mai, kami amati saham grup Mai turun drastis kemarin. Kapitalisasi pasar menguap 100 juta. Apakah Anda benar-benar memaafkan suami Anda? Dan perselingkuhan adik Anda? Atau karena tekanan Dewan Direksi baru berdamai? Aku. Kakak sudah setuju memaafkanku tadi malam. Aku sekarang satu-satunya keluarga yang dia punya. Kami tumbuh bersama, tanpa dia tak akan ada aku sekarang. Aku bersumpah pada ayah di surga, pasti akan bertobat. Kamu pantas dapat ayahku? Kalian berdua memanfaatkan tuliku, menganiaya aku yang cacat. Menganiaya aku yang hamil, perbuatan kotor kalian berdua. Pikir aku tidak tahu? Aku tidak pernah bilang akan memaafkan mereka. Aku juga takkan pernah memaafkan mereka. Semua ini mereka yang paksakan. Dasar lacur, gimana kau? Su-11 gila kau. Bayi tabung sangat rentan, apalagi awal kehamilan. Mereka keguguran. Nyonya Mai tolong jawab. Stop shooting. Nyonya Mai tolong jawab langsung. EITU bukan Nyonya Su? Pelakor berani datang ke kantor. Masih ada muka datang ke sini? Sepetan, dengeran. Nangis NIH. Wah beneran nangis.
Duduk. Cari aku buat apa? Rencana bisa jalan? Aksi. Kemarin bikin masalah gitu belum cukup? Hari ini bikin keributan besar lagi, gimana aku bisa bertindak? Terus menurutmu gimana? Aku nggak bisa ngerjain ini lagi, jangan cari aku lagi. Tunggu. Aku udah kasih kamu 2 kali uang, bilang gak mau kerja lagi. Kali ini bukan aku yang mau batal. Jangan buru-buru dong. Uangnya nggak akan aku ambil gratis. Laporan keguguran Mai Lingjing. Aku butuh kamu kasih aku ini. Lihat tanggalnya. Tanggal 19. 2 hari yang lalu. Gimana kamu bisa dapetin ini? Aku ini ngapain sih? Kalian semua udah dipermainin sama dia. Laporan ini akurat nggak? Hah? Balik lagi. Kamu masih berani datang? Pergi. Aku datang bawa penyelamat, kamu malah berterima kasih gini? Mai Lingjing udah keguguran 2 hari yang lalu. Penyebabnya adalah gangguan hormon karena tekanan mental. Jadi keguguran Mai Lingjing. Gak ada hubungannya sama kamu. Tapi dia tetap di depan semua orang. Bikin kamu jadi tersangka pembunuh anaknya. Berani-beraninya mempermainkan aku. Aku sekarang langsung cari dia. 11 kecilku. Kenapa kamu begitu bodoh? Kalau kamu polos gini, gimana bisa melawan kakakmu? Coba pikir. Kakakmu gimana memperlakukan kamu? Dia pura-pura baik di depanmu, bilang mau memaafkanmu. Memaafkan aku, lalu di depan semua media, dia malah membatalkannya. Dia nggak cuma bikin kamu jelek. Aku juga. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku mau bilang, kakakmu gimana memperlakukan kamu juga gituin dia. Aku mau kamu adakan lagi konferensi pers. Lebih besar dari yang sebelumnya, undang lebih banyak media. Di depan mereka, minta maaf dengan tulus. Kamu harus dapatkan maaf mereka. Saat semua orang berpikir, kamu mau minta maaf soal kasus keguguran ini. Tunjukkan kartu asmu. Jika pada saat ini ada setetes air mata kesedihan, itu akan lebih baik lagi. Semua orang berpikir. Saya yang membunuh anak Mai Lingjing. Semua orang memaki saya, menyuruh saya mati, tapi inilah kenyataannya. Memfitnah. Ini semua adalah taktik Mai Lingjing. Simpati dan kebaikan semua orang telah dimanfaatkannya. Itu belum cukup. Harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarahkan opini publik. Bangkitkan kebencian mereka terhadap orang kaya. Selanjutnya terserah kamu. Cepat. Cepat, ambil gambar lebih dekat, beri saya tempat. Perusahaan ini lebih dari 20 tahun yang lalu didirikan oleh ayah saya. Dan ayah Mai Lingjing. Tapi karena ayah saya meninggal lebih awal, keluarga Mai benar-benar memegang kendali selama bertahun-tahun ini. Mai Lingjing hampir tidak pernah terlibat dalam proyek perusahaan, tapi selalu menjadi direktur utama. Sedangkan yang benar-benar mengabdikan hidup untuk perusahaan adalah kami yang bekerja keras dan tekun. Tapi kami selamanya hanya akan menjadi pekerja. Sedangkan Mai Lingjing, dia tidak perlu melakukan apa-apa, tapi bisa mengambil sebagian besar kekayaan. Apakah ini adil? Tidak adil. Bukti bahwa para pemasok menerima suap akhirnya bisa digunakan. Kami adalah pemasok dari grup Mai. Dengar-dengar mereka akan memecat Pak Su. Saya mewakili semua pemasok untuk menyatakan sikap. Jika Pak Su meninggalkan grup Mai, kami akan segera memutuskan kontrak. Karena kami percaya pada integritas Pak Su. Baru bekerja sama dengan grup Mai. Semuanya, setelah diskusi Dewan Direksi diputuskan. Menghentikan proses pertanggungjawaban terhadap Manajer Umum Grup Mai, Ibu Su 11. Di sini, saya mewakili Dewan Direksi, meminta maaf kepada Ibu Sushi. Maaf, Pak Su.
Hello, Pak Su. Kemarin Anda bertanya mengapa saya memecat Anda. Maaf Pak Su. Kami salah, kalian semua dipecat. Siapkan barang-barang kalian dan pergi. Oh ya. Dan yang menulis di pintu saya. Lebih baik pergi bersama-sama. Agar saya tidak perlu memeriksa CCTV untuk menemukanmu. Ini hadiah ulang tahun dari ayah untukmu. Terima kasih, Ayah. Apa ini? Saham perusahaan. Saham? Apakah Xiao 11 juga punya? Aku akan mengatur Xiao 11 secara terpisah. Tapi dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Perusahaan ini, suatu hari nanti, akan menjadi milikmu sendiri. Semua yang ayah lakukan adalah untukmu. Ayah. Aku akan membongkar semua yang dilakukan Mayuansi. Semuanya akan aku ungkap. Aku akan membuat mereka berdua, ayah dan anak itu, jatuh dari kejayaan. Kenapa kamu datang? Bukannya sudah kubilang jangan datang dulu? Masih kurang masalah? Tentu saja aku ingin melihat langsung bagaimana kakakku jatuh. Oh iya. Sekalian terima kasih atas bantuan kakak ipar. Kamu tahu saja, jangan bilang kakakmu aku yang membantumu. Keluarlah dari sini. Keluargaku tidak menyambutmu, si pengkhianat. Sayang, aku sudah mengusirnya. Kamu istirahat sebentar. Kakak, bagaimana rasanya ditikam dari belakang? Adikku sudah dewasa. Wah, Direktur Wang. Istri sah dan selingkuhan sedang bertengkar. Aku pasti akan membayar. Kali ini aku pasti akan membayar. Aku pasti akan membayar. Director Wang. Kata-katamu sudah membuat telingaku kapalan. Kali ini aku pasti akan membayar. Pasti akan membayar. Beri aku tanggal. Kalau sampai saat itu belum bayar, uangmu ini aku tidak akan ambil lagi. Sudah lelah. Jual saja organ-organku ini, dapat berapa ya berapa. Kurang pun aku terima. 1 bulan. Setengah bulan, setengah bulan. 10 hari, 3 hari, 3 hari. Besok, besok. Kenapa tidak bilang dari awal, Direktur Wang? Buat apa susah-susah begini? Ya, besok. Menikah dengan suami seperti ini, aku jadi agak kasihan padamu. Ya, cuma satu orang yang tidak berguna ini. Masih ada yang mau jadi selingkuhan dan mencuri. Mungkinkah aku hanya memanfaatkannya sebagai pisau? Kalau begitu, lihat siapa yang memegang gagang pisau. Siapa? Bagaimana? Ada perkembangan baru? Coba lihat ini. Jika Direktur Su pergi, Beberapa supplier ini bersedia berbicara untuk Su 11. Pasti ada hubungan kepentingan. Mereka mungkin sudah menerima banyak komisi dari Su 11. Ini adalah bukti yang dimiliki Su 11 untuk mengendalikan mereka. Jadi, jika kita bisa mendapatkan buku catatan ini, kita bisa benar-benar menjatuhkan Su 11. Saya punya rencana. Tapi mungkin butuh bantuan Wang Ximing. Sayang. Maaf, aku telah berbohong padamu tentang satu hal. Su 11 sudah memberitahuku.
Berapa sebenarnya utang judimu? 9 juta? Jika aku tidak bisa melunasinya besok, mereka akan membunuhku. Aku tidak masalah mati. Tapi aku takut akan menyeretmu ke dalam masalah. Kamu mengancamku, ya? Tidak, sayang, kamu salah paham. Orang-orang itu bisa melakukan apa saja. Aku khawatir padamu. Kalau kamu benar-benar khawatir padaku, kamu tidak akan memberitahuku hari ini. Aku tidak berguna. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Di kehidupan selanjutnya, jangan menikah dengan orang sepertiku. Aku mencintaimu. Aku bisa membantumu melunasi utang ini. Tapi, kamu juga harus membantuku melakukan satu hal. Sayang, apapun itu, aku mau. Su-11 punya buku catatan, kamu tahu kan? Aku ingin kamu membantuku mendapatkannya. Kita punya properti ini dengan konfigurasi ini. Kalian siapa? Bagaimana kalian bisa masuk? Maaf. Bisa tahu siapa Anda? Saya pemilik rumah. Siapa Anda? Xiao 11 sudah kembali. Mereka semua saya yang panggil. Rumah ini saya rencanakan untuk dijual. Ini rumah saya. Rumah ini ayah saya yang belikan untukmu. Sayangnya, saat itu belum sempat menambahkan namamu. Dia sudah meninggal, jadi sekarang. Rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Main dengan saya ya. Kita lihat saja nanti. Cari cara untuk mengusir Su-11 dari rumah. Sebelum dia pergi, pasti akan membawa barang yang paling penting. Setelah itu, giliran Wang Ximing untuk tampil. Saya dengar tentang masalah rumahmu. Mai Lingjing sampai nekat memikirkan cara seperti ini. Saya sudah cari rumah untukmu, kamu bisa tinggal di sini dulu. Barang-barang mandi di dalam kamar sudah saya siapkan. Bagaimana? Masih marah sama kakakmu? Masih marah sama kakakmu ya? Jangan marah lagi, aku ajak kamu makan di luar. Nanti pulang aku bantu kamu membereskan barang-barang. Sekalian aku membereskan kamu. Minai Balkan. Ayo. Tunggu Wang Ximing mengusir Su-11. Kita akan berhasil. Tidak ada buku catatan. Bagaimana mungkin? Memang tikus lahir sudah bisa menggali lubang. Kamu sama seperti ayahmu, suka mencuri barang-barang keluarga Su. Sudah menemukan buku catatan yang kamu cari? Tidak ada tembok yang tidak bocor. Suatu hari aku pasti akan menemukannya. Aku juga heran kenapa Wang Ximing hari ini begitu baik hati. Dia datang dengan semangat membantu aku mencari rumah. Ternyata dia sudah ditaklukkan olehmu. Dia benar-benar anjing peliharaanmu. Secara resmi memberitahukanmu. Dewan Direksi sudah memutuskan untuk mengeluarkanmu dari grup Mai. Ingat untuk datang ya.
Maaf sayang, dia naik ke atas dan aku tidak bisa mengawasinya. Kenapa aku tidak tahu tentang keputusan Dewan Direksi untuk mencopot namaku? Mereka baru saja memutuskan dalam rapat pagi ini. Kamu juga tahu tentang masalah Su-11 itu. Dia sudah membawa arahnya ke jalur yang salah. Kasus keguguranmu itu diduga penipuan. Jadi, Apakah mereka sudah menandatangani? belum, besok pagi akan diputuskan dalam rapat. Kita masih punya kesempatan, asalkan bisa mendapatkan buku catatan itu. Sayang, apakah dana perwalian itu bisa cair besok? Tenang saja. Baik, hati-hati ya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Zongnan, kamu sekarang di mana? Rencananya ada masalah. Jika besok pagi masih tidak bisa mendapatkan buku catatan itu, aku akan dicopot dari Dewan Direksi. Nanti, hasil kerja keras ayahku seumur hidup akan hilang semua. Zongnan, kamu sebenarnya di mana? Mulai saja. Para perwakilan pemegang saham, para direktur dan komisaris, selamat pagi. Hari ini rapat hanya membahas satu hal, yaitu mengenai Ibu Mai Lingjing. Apakah akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur Grup Mai? Untuk diputuskan melalui voting, sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan dan Peraturan Perusahaan. Atas nama Dewan Direksi, saya akan memimpin pemungutan suara hari ini. Apakah Ibu Mai Lingjing memiliki pertanyaan? Tidak. Maka pemungutan suara dimulai sekarang. Mereka yang setuju untuk mencopot jabatan Ibu Mai Lingjing sebagai Presiden, silakan angkat tangan. Sekarang saya akan menghitung suara. Jika lebih dari separuh, keputusan akan berlaku. Sayang, kamu sudah mendengarkan telepon? Halo, Suruh Su-11 mengangkat telepon. ada telepon untukmu. Kamu bisa dengar? Mai Lingjing, kamu bisa dengar? Bagaimana menurutmu? Sejak kapan dia bisa mendengar? Tidak tahu. Coba lihat ponselmu. Rapat ditunda. Saya perlu bicara dengan Ibu Mai. Can you tell your center, Ada APA? Tidak tahu. Ini. Sepertinya ada masalah besar. Ya. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Sudah kubilang, tidak ada tembok yang tidak bocor, aku pasti akan menemukannya. Lalu, sejak kapan telingamu bisa mendengar? Xiao 11, pertanyaanmu terlalu banyak. Kamu pikir ini bisa mengalahkanku? Kamu memanfaatkan jabatanmu untuk menerima suap hingga jutaan. Kamu pikir ini belum cukup untuk menjatuhkanmu? Aku ingin melihat, apalagi kartu asmu. Mai Lingjing. Sekarang Dewan Direksi adalah orang-orangku, lebih baik kita saling mengalah. Kamu lepaskan aku kali ini, aku akan membuat mereka memilih ulang. Pertahankan posisimu di perusahaan, bagaimana? Kamu mungkin tidak punya kualifikasi itu. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Apa yang terjadi? Benar? Susi. Buku catatan ini, jelaskan. Ya. Mai Lingjing, kamu mati saja. Su-11, kamu berani melakukan hal seperti ini di belakang perusahaan. Wang Ximing, kamu juga terlibat. Kamu ngomong kosong, kamu punya bukti? Aku tahu kamu juga terlibat dalam urusan buku catatan ini. Tapi, selama kamu bisa membantuku menjatuhkan Su-11, aku tidak hanya bisa membantumu melunasi hutang, tapi juga semua yang kamu lakukan terhadap perusahaan. Aku bisa memaafkanmu. Kamu bisa. Mai Lingjing, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Perusahaan ini milik keluarga Su. Lambat Laun. Aku akan membuatmu dan Mai Yuanxi hancur reputasinya. Su-11, kamu dipecat oleh Dewan Direksi. Gila. Sayang, kamu baik-baik saja?
Sayang, kapan telingamu bisa mendengar? Kenapa kamu tidak memberitahuku kabar baik sebesar ini? Wang Ximing. Penampilanmu sekarang benar-benar membuatku muak. Sayang, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku peduli padamu. Dan, aku sudah melakukan semua yang aku janjikan padamu. Kamu bilang sudah mentransfer uangnya, kenapa aku tidak menerimanya? Apakah Ban membutuhkan kode verifikasi atau semacamnya, dan kamu tidak mengirimkannya padaku? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Kamu benar-benar berpikir aku akan memberimu 9 juta? Lalu apa yang kamu katakan tadi? Itu semua bohong. Sayang, kamu tidak bisa seperti ini. Kamu akan membunuhku, kamu tahu? Kalau begitu, matilah kamu. Aku akan membunuhmu dulu. Pak Wang. Bagaimana bisa kamu memperlakukan orang yang menyelamatkanmu seperti ini? Ada 2 perjanjian yang perlu kamu tanda tangani, asal kamu menandatanganinya dengan baik. Aku bisa membantumu melunasi 1 juta. Pak Zhao bilang, 1 juta ini bisa memperpanjang nyawamu selama sebulan. Perjanjian apa? 1 adalah perjanjian cerai, 1 lagi adalah perjanjian pengalihan saham. Perjanjian pengalihan saham apa? Tentu saja saham yang kamu pegang di grup Mai saya. Mai Lingjing, aku akan membunuhmu. Jangan main tangan. Kamu tahu tidak, aku demi grup Mai kamu. Berkeringat darah, bekerja keras seperti sapi dan kuda untukmu. Semua untuk saham ini, kamu mau sahamku. Berarti kamu mau nyawaku. Masalah buku besar, aku bisa membantumu menyembunyikannya, atau membiarkannya terbuka. Dan, aku bersedia membeli sahammu dengan 1 juta. Sudah cukup baik. Pak Zhao, dengar aku. Lepaskan aku, sahamku ini bernilai lebih dari 10 juta. Kamu beli dari dia dengan 1 juta, kamu rugi besar. Pak Wang. Kalau kamu rela menjual sahammu itu, tidak akan sampai seperti ini. Kamu pikir aku masih percaya padamu? Kali ini lepaskan aku pasti jual. Beri aku waktu. Kamu berhenti. Bagian terakhir tidak aku suka. Aku tidak punya waktu. Istri kamu lebih bisa diandalkan, dia langsung kasih uang tunai. Cepat tanda tangan. Jangan bayarkan orang menunggu lama. Tanda tangan. Mai Lingjing. Aku akan jadi hantu dan tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu. Kamu tidak akan pernah menyangka Jiang Zhongnan akan mengkhianatimu. Bagaimana kamu tahu Jiang Zhongnan? Aku menyuruhnya untuk membunuh. Tentu saja aku harus menyelidikinya. Jiang Zhongnan. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tujuan dia mendekatimu. Apakah kamu benar-benar mengerti? Cepat periksa, ada asap di dalam. Hapus semua rekaman CCTV hari kematian Pak Su. Baik, Bulletin Mai. Bagaimana dengan barang-barang almarhum Pak Su? Buang semuanya, jangan tinggalkan jejak. Laporan kuartal kedua sudah siap, selanjutnya lihat. Bu Mai, Max Adenda? Manajer Zhang sudah beradaptasi dengan baik. Ingat untuk mengemas barang-barang Su-11 dan kirim ke saya. Ingat untuk menghubungi Departemen Hukum untuk menghubunginya. Suruh dia mengembalikan semua barang yang bukan miliknya. Baik, Bulletin Mai. Bu Mai. Barang-barang Su-11, bagaimana Anda ingin menanganinya? Sisanya saya yang urus. Kamu keluar dulu. Data sudah saya kirim. Berapa lama hasilnya? Sudah ada hasilnya. Jiang Zhongnan ketika di luar negeri. Benar pernah menjadi detektif swasta, tapi setelah dia pulang ke negara, cara cahu lagi APA yang dilakukan. Sekarang kami sedang menyelidiki lokasi pastinya. Masih butuh waktu.
Apa ada masalah? Wang Shiming. Kamu pikir Mei Lingjing itu orang baik? Kamu bisa seperti sekarang ini, semua karena dia. Sus 11, jangan berbuat macam-macam lagi. Semuanya sudah selesai. Kalau tidak pergi, kami akan laporkan ke polisi. Su 11, karena kita pernah bersaudara, saya tidak akan laporkan ke polisi. Pergilah. Terima kasih, istri. Istri. Kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Sekarang saya benar-benar ingin berubah. Saya mohon beri saya satu kesempatan, ya? Sudah siap. Istri, aku tidak percaya kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku. Aku mohon, terakhir, beri aku kesempatan lagi, ya? Ya. Hari ayah mengalami kecelakaan. Kamu di mana? Istri? Kamu curiga padaku? Kamu tahu. Kematian ayah selalu menjadi beban hatiku. Baik. Aku bisa memberitahumu semua kebenaran. Tapi aku pikir setelah aku memberitahumu, kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Bisa? Hari itu, aku lembur sampai larut malam. Baru saja mau pulang. Xiao 11? Ada apa? Aku mau pulang. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Xiao 11, aku adalah kakak iparmu. Kamu dengar belum? Tadi malam Pak Mai tiba-tiba terkena serangan jantung dan meninggal. Bagaimana kamu tahu ini? Semua grup kerja sudah mengirim, aku baru masuk beberapa hari. Apakah ini akan memengaruhi perusahaan kita? Sangat tiba-tiba, ya. Ayo cepat periksa. Su 11, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Kakak Kepar. Tadi malam aku kan selalu bersamamu? Kematian Pak Mai ada hubungannya denganmu? Kamu mau melaporkanku? Jangan lupa. Semua kamera tadi malam merekam aku di mobilmu. Kamu tidak bisa kabur. Su 11 dia hanya orang gila. Aku takut dia gila dan menarikku ke dalam masalah. Makanya aku memaksakan diriku untuk melupakan hal ini. Sampai sekarang kamu bertanya. Aku baru berani memberitahumu. Istri, ini semua salahku, aku minta maaf padamu. Semua ini karena aku terlalu lemah, sehingga ayah mengalami kecelakaan. Sudah larut? Istri, hari ini terjadi hal yang sangat berbahaya. Aku akan jaga di ruang tamu. Kamu naik dan istirahatlah dengan baik. Kamu masih. Istri, bisa? Istri, Baik. Kak Cheng.
Wang Shiming menipu kamu. Halo Su-11. Kamu begitu keras? Kamu mau membunuhku ya? Wang Ximing, kamu masih berani menyalahkan aku. Kamu tadi juga tidak lemah. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Sekarang aku sudah berhasil mendekati Mai Lingjing. Sepertinya kamu sering menyalahkan aku. Kalau tidak karena aktingmu yang buruk. Kamu bilang saja, mau balas dendam atau tidak? Mau. Ikuti rencana yang sudah dibuat. Kamu memata-matai aku ya? Kakak Jing, aku belum bisa menjelaskan ini sekarang. Tapi aku bersumpah tidak akan melakukan hal yang merugikanmu. Percayalah padaku. Kalau begitu, jelaskan semuanya padaku. Wang Ximing hanya peduli pada keuntungan. Aku akan terus mengawasinya. Besok kita bertemu dan bicara. Sayang. Aku baru saja membuat sarapan, cepat makan selagi masih hangat. Tidak panas, cepat minum, nanti terlambat kerja. Ya. Waktunya sudah tidak muda lagi. Aku pergi kerja dulu. Kamu jaga lukanya. Hati-hati ya sayang. Katakan, apa yang terjadi? Kenapa menghindariku? Wang Ximing bilang kamu pulang dengan tujuan lain. Apa maksudnya? Lihat ini dulu. Sudahai sudah meninggal. Bukankah dia tadi bersamamu? Jangan tanya. Apakah kamera pengawas merekam aku dan Sudahai? Ya, di sana ada kamera. Tolong hapus rekaman video itu. Jangan sampai Su-11 melihatnya. Baik. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Dari Su-11. Melindungimu memang alasan utama aku kembali. Meskipun aku juga tidak percaya kalau Paman Mai yang membunuh Sudahai. Tapi hanya dengan mencari tahu penyebab sebenarnya kematian Sudahai, kita bisa menyelesaikan semuanya. Apa yang sudah kamu temukan? Kamu tahu tidak bagaimana Sudahai meninggal? Bukankah dia bunuh diri dengan melompat? Semua orang tahu itu. Tapi kamu tahu tidak, surat wasiat yang ditinggalkan Sudahai dipalsukan oleh Paman Mai. Wang Ximing, kamu masih berani datang? Ini rumahku, kenapa aku tidak boleh datang? Kalau bukan karena kamu, aku sudah lama membalas dendam. Kamu mau bukti bahwa Mai Yuanzi membunuh ayahmu? Pasti ada di barang-barang peninggalan Mai Yuanzi. Aku bisa bantu kamu dapatkan. Kita kerjasama, tapi setelah semuanya selesai. Aku mau separuh uang keluarga Mai. Apa yang harus aku lakukan? Xiaoxi. Mulai hari ini, kamu adalah anak kandungku, Mai Yuanji. Xiaoxi. Aku adalah kakakmu. Kamu sudah diadopsi oleh ayahku selama bertahun-tahun. Aku selalu menganggapmu sebagai saudara kandung. Maksudmu saudara kandung yang menghancurkan keluargaku? Kalau ayahku benar-benar jahat, kenapa selama ini dia selalu baik padamu? Selalu peduli padamu. Tentu saja untuk membersihkan namanya sendiri.
Lagi pula, siapa yang akan curiga pada seseorang yang baik sebagai teman? Dan juga sebagai ayah yang baik? Ini hanya omonganmu saja. Mai Lingjing, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Apakah kamu benar-benar tidak tahu sama sekali? Ayah, Xiao Jing. Ah. Ayah baik-baik saja. Semua yang ayah lakukan adalah untukmu. Anggap saja malam ini kamu bermimpi. Tidak melihat, apa. Ah. Kenapa diam saja? Apakah aku benar? Ayahku bukan orang seperti itu, pasti ada alasan lain. Semua hasil investigasi waktu itu menunjukkan ayahku tidak bersalah. Paman Su bunuh diri. Siapa tahu apa yang dia lakukan di dalamnya? Terserah kamu mau menuduh apa. Ayahku tidak bersalah. Mai Wanzi membunuh ayahku, dia adalah pembunuh. Maka kamu, Mai Lingjing, adalah kaki tangannya.